Halo, selamat pagi. Kembali lagi di vlognya Baba Savana di hari ini. Sudah ngelewatin rutinitas pagi seperti biasa. Siapin bekal sekolah anak-anak, siapin mereka sekolah, dan antar mereka sekolah. Oh iya, ini kan kakak Savana masih libur ya. Ini libur ketiga sekolah dia. Dan hari ini kakak Savana diajak sama mami ke kantor. Hari ini kakak akan seharian di kantor mami. Itu adalah salah satu kegiatan Savana untuk mengisi waktu liburannya. Dan sekarang Baba mau on the way Prodia. Hari ini mau medical check up MCO. Mau medical check up dulu teman-teman, soalnya Baba itu ada riwayat diabetes. Jadi harus diperhatiin dari sekarang. Soalnya almarhum Abah itu diabetes, terus dari diabetesnya komplikasi ke ginjal dan lain-lain. Jadi agak khawatir, takut ada keturunan diabetesnya ya. Itu makanya kita perhatiin lebih dini, mencegah lebih dini agar semuanya baik-baik saja. Dan sekarang Baba lagi on the way lab Prodia. Ini lagi di BP. Ini adalah BP, ini tempat nongkrongan pelari-pelari culture. Habis lari sambil ngopinya tuku. Nah, biasa di sini rame nih teman-teman. Nih, sepanjang jalan ini nih. Ini adalah spot jogging favorit anak-anak Geraha Raya Bintaro dan sekitarnya. Ya, kalau mereka mau lari ya di sini. Ini ada street photographer. Mari kita lanjutkan perjalanan menuju Prodia Geraha Raya Bintaro. Oke, kembali lagi bersama Baba Sky in the Morning di pagi hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekarang Baba sudah nyampe di Ruko Kebayoran nih. Apa tadi? Kebayoran Arcade. Kita masuk dulu. Kita ngambil tiket parkirnya. Ini Prodia. Nyampe. Oh ya, hari ini Baba bukan sekedar mau cek gula darah. Ada banyak hal yang Baba cek. Ada kolesterol, apalagi banyak lah. Nggak jadi cek darah hari ini. Tadi pagi tuh Baba lupa, kan harus puasa. Udah puasa sih dari jam 8 malam. Cuman tadi pagi lagi suapin anak-anak, Baba itu spontan 2 kali suap. Ternyata nggak bisa, harus benar-benar full puasa, hanya air putih saja yang diminum. Nanti hasilnya nggak akurat, soalnya nantinya mau pengecekan darah dan lain-lain. Ya, tadi sih udah registrasi, udah full payment,
Besok tinggal datang langsung masuk ke lab. Ya ada-ada aja ya. Sekarang Baba lanjut mau servis motor dulu. Karismatik mau diservis dulu biar lebih sehat dan awet. Sekarang Baba sudah sampai di rumah. Kegiatan selanjutnya lanjut dengan ini, cucil mobil. Cucil apa cuci sih? Car wash mobil. Car wash. Ini kan bukan di tempat car wash cuy, ini di rumah. Cuci mobil. Ini mobilnya Mami Ska in the morning. Kita keluarin dulu karpetnya cuy. Gue tuh nggak percaya kalau cuci di car wash tuh bersih, karena tingkat kebersihan gue itu berbeda banget sama car wash. Gue lebih dapat feel-nya tuh kalau nyuci sendiri, dan gue puas melakukan itu cuy. Kalau kalian lebih suka nyuci di car wash apa hajar sendiri? Ya beda-beda orang sih. Kalau gue sih kalau nggak terpaksa banget di car wash. Tapi kalau butuh kolong-kolong ya car wash ya, pakai hidrolik. Kita keluarin dulu karpetnya cuy. Kenapa gue memilih nyuci di rumah? Karena di rumah ada vakumnya. Itu adalah salah satu alasan gue kenapa gue selalu nyuci mobil di rumah, dan di rumah. Siram dulu. Gue ngerasa puas aja kalau nyuci di rumah itu, luar dalamnya gue puas bersihinnya. Ya kalau di car wash tuh gimana ya? Mau yang mahal mau yang murah pun standar kebersihan mereka ya begitu saja sih. Apalagi karpetnya, karpet ya cuman disikat begitu doang, kadang-kadang cuman dikibas, nggak divakum. Karpetnya nggak disikat pakai sabun, ya begitulah. Jadi gue nggak puas gitu. Tapi kalau kolong gue puas sama mereka kan, karena mereka punya alatnya hidrolik. Ini mereka siram ya. Tapi kan ada orang yang nggak mau ribet, namanya langsung dibersihin, yang nggak punya waktu kan, jadi beda-beda lah. Kalau Baba kan waktunya banyak. Kadang-kadang di car wash tuh di dashboardnya ya begitu aja mereka bersihin, nggak dilapnya rapi, terus vakumnya begitu aja gitu. Memang mereka tuh udah melakukannya dengan maksimal gitu kan. Apalagi kalau di pijakan kaki pintu masuk, gue kan orangnya detail ya masalah kebersihan ya, nggak puas aja gitu. Sebenarnya mereka bisa menggunakan sikat atau nggak kain kasar tuh di pijakan pintunya itu.
mereka sikat, bersihin. Itu baru namanya car wash sebenarnya sih. Karena gue dulu pernah kerja di car wash, jadi tahu cara servis, bagaimana cara membersihkan mobil orang, biar mereka puas dengan hasil apa yang kita servis ke mobil mereka gitu. Gue di car wash kalau nggak salah hampir 2 tahun. 2 tahun. Dulu ada punya om lah di Bima, jadi gue bantu-bantu di sana. Kalau dulu kami di car wash tuh bikin sistem mobil masuk, kami cek mobil orang, mobil customernya, barang apa aja yang ada di mobil kita cek, maksudnya barang-barang berharga jangan sampai kehilangan gitu. Walaupun ada yang kehilangan mungkin lupa dibawa, tapi kami udah cek by data kami. Begitu. Terus pas mobil keluar selesai dicuci, nah itu ada tim lagi ngecek. Lihat tuh, apakah ini mobil benar-benar bersih setelah keluar dari car wash kami ini. Jadi ada tim ceknya lagi. Kita lihat kalau udah bersih, udah baru bisa keluar dari car wash tersebut. Tapi kalau masih ada kayak kotor-kotoran yang masih ada, kita bersihin lagi. Begitu cuy sebenarnya kalau car wash tuh dibikin sistem kayak gitu bagus, mantap. Jadi kelihatan tuh pelayanannya dinilai sama customer yang datang yang nyuci mobil di car wash kita. Seperti itu. Dan servis kayak gitu gue nggak pernah lihat di kota besar ini di Jakarta. Ya nggak tahu lah, mungkin ada mungkin di car wash ya, car wash lain. Tapi car wash yang gue datangin ya mobil masuk langsung dikerjain tanpa dicek barang-barang apa aja yang dilihat yang ada di dalam mobil. Ya selesai dicuci ya udah, nggak ada pengecekan lagi gitu. Dulu kalau tempat kerja atau car wash kami dulu, kami menggunakan mesin kompresor untuk nih kayak gini nih, celah-celah kayak gini kami semprot. Pokoknya jangan sampai ada air yang ketinggalan di mobil. Nah, seperti itu. Kayak kacanya ini, semua kaca mobil kita naik turunin lagi, terus kita lap. Biasanya kita keluar dari car wash tuh buka kaca mobil, mau kasih tips atau mau sekedar say hello sama para pekerja. Pas kita turunin kacanya, terus kita naikin lagi kacanya, masih ada air yang tersisa. Pasti kalian merasakan itu. Dan itu yang nggak nyampe sama pekerja car wash di sini gitu. Padahal itu hal kecil tapi dampaknya luar biasa. Pijakan kaki yang gue maksud ini cuy. Ini kotor kan. Ini kita gunakan kan kasar aja atau enggak sikat gitu. Nah begini, itu yang nggak bisa dilakukan sama car wash itu gitu. Nah ini kan nanti gue tunjukin sama ini nih, ini misalnya ada kotor. Nah kalau gue itu mulainya dari hal-hal yang bersih. Kalau nyuci di ban sama kolongnya terakhir, karena dia tuh tingkat kotornya kotor banget kan. Jadi sabunnya nggak cepat kotor, nggak perlu kita ganti berkali-kali sabunnya. Seperti itu cuy. Tuh. Itu yang maksud gue cuy. Yang gue kadang-kadang nggak puas di car wash itu sama karpetnya. Kadang-kadang karpetnya cuma karpet alas kaki aja yang diangkat sama mereka. Terus karpet yang bludrunya itu nggak diangkat kalau lagi vakum. Kalau gue ngomong sama mereka, dua-duanya dikeluarin mas karpetnya, kalau bisa disikat pakai sabun.
kita tunjukin tuh muka ganas kita. Walaupun hati Hello Kitty. Berikutnya kita sabun ban dan kolong. Ini yang terakhir nih. Kalau di car wash mah udah begitu aja tuh. Ini buat teman-teman atau para pengusaha car wash atau yang lagi kerja di car wash, contohin cara kerjanya Baba nih agar kalian memberikan pelayanan dan servis yang baik ke semua customer yang datang cuci mobil ke tempat kalian kerja. Nah, di sini gue bukan menggurui, tapi di sini gue mau memberi contoh yang baik buat kalian, buat pekerjaan kalian, buat usaha kalian, agar kalian punya nama. Jadi orang datang tuh bukan sekedar datang cuci mobil, tapi mereka bisa melihat servis dan kerja kalian tuh luar biasa. Dan ketika mereka bayar dan setelah melihat hasil kerjaan kalian, mereka happy gitu dan akan kembali lagi ke tempat kalian kerja atau ke tempat kalian usaha. Nah, seperti itu cuy. Lanjut, kita sikat karpetnya cuy. Mungkin kalian pernah ngerasa kehilangan barang atau aksesoris dan perintilan lainnya yang berharga di mobil kalian, perintilan-perintilan kecil. Kalian cek di mesin vakum tempat kalian cuci mobil, mungkin ya ada cincin kalian kah yang ngerasa kehilangan gitu. Mungkin kalian ingatnya di mobil deh, tapi pas dicek nggak ada. Nah, kalian harus cek di sini nih. Itu koin tuh pak, ratusan koin dalam sana cuy. Nggak tahu apa mereka sengaja atau nggak sengaja, kan kita nggak tahu cuy. atau enggak kalian kehilangan bon tol kalian yang harus dirembers ke kantor ya. Itu salah satunya. Cek di sini. Di sini. Mesin vakum. Nah, di sini bagian paling fatal nih. Kalau kalian ingin membersihkan dashboard, gunakan kanebo bersih basah. Nah, jangan gunakan kain kering. Debunya tetap akan bertebang di sini, cuman sementara aja bersihnya. Nanti kalau udah kalian tutup mobil, ya debunya akan nempel kemana-mana lagi. Ya kecuali kalian menggunakan kain kering, terus semua pintu mobil dibuka biar debunya keluar, atau nggak kalian vakum. Nah, seperti itu cuy triknya. Udah basah. Sama ini nih, kadang-kadang di car wash tuh mereka nggak mau lakuin ini cuy. Ini diturunin dulu kacanya, terus dinaikin lagi kan. Tuh, di sini masih ada sisa air nih. Nah, kita lap. Tuh. Itu yang salah satu yang bikin banyak jamur di kaca jendela mobil kita, karena airnya masih ada. Udah, habis itu dilap pakai kain kering. Oke, sekian, terima kasih banyak. Kalau kalian suka sama vlog gue hari ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Salam sehat untuk kita semua.